47 Meter Down 2017 itulah judul film yang akan kami rangkum. Film ini berkisah tentang dua perempuan yang sedang berlibur di Meksiko. Kala itu Lisa yang baru saja dicampakkan kekasihnya pergi berlibur dengan saudarinya bernama Kate. Sampai pada suatu malam, Kate mengajak Lisa ke sebuah klub malam. Kala itu mereka berdua bertemu dengan dua orang pria asing dan berkenalan dengan mereka. Pria itu bernama Xavier dan Louis. Kedua pria itu mengajak Lisa dan Kate untuk diving di sebuah pantai yang sangat eksotis. Namun diving tersebut bukanlah diving biasa. Di sana mereka akan dikelilingi oleh ikan hiu yang sangat besar. Awalnya Lisa menolak, namun Kate meyakinkannya sehingga Lisa pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka berempat pun pergi dengan menggunakan sebuah kapal. Kapten kapal tersebut bernama Tyler dan anak buahnya bernama Sammy. Singkat cerita, kini mereka semua sudah sampai di sebuah spot yang terdapat banyak sekali ikan hiu. Bahkan hiu-hiu itu berukuran sangat besar. Sesampainya di sana, anak buah Taylor menumpahkan seember darah dan daging ikan segar ke laut. Hal itu dimaksudkan untuk memancing para ikan hiu untuk datang ke dekat kapal mereka. Tak berselang lama kemudian, para ikan hiu itu pun mulai berdatangan. Kate dan yang lainnya terlihat sangat senang. Kate baru menyadari jika Lisa tak ada di dekatnya. Kate pun segera mencarinya. Ternyata Lisa sedang berada di toilet. Lisa terlihat sangat gugup dan tidak yakin untuk melakukan diving di tengah para ikan hiu yang ganas. Bukan hanya karena hiu saja, tapi karena Lisa tidak pandai melakukan diving. Namun Kate terus saja mendesak dan meyakinkan Lisa jika semuanya akan baik-baik saja. Kapten Taylor mulai menjatuhkan kerangkeng besinya ke dalam laut. Di dalam kerangkeng itulah mereka akan berada ketika menyelam. Xavier dan Louis adalah orang pertama yang masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Di saat mereka berdua menyelam, Lisa dan Kate mempersiapkan diri mereka untuk menyelam setelah Louis dan Xavier selesai. Kapten Taylor mengajarkan Lisa teknik dasar diving karena Lisa memang terlihat tidak siap. Tak lama kemudian kerangkeng besi itu diangkat ke atas. Louis dan Xavier pun keluar dari kerangkeng tersebut. Mereka berdua terlihat sangat senang dan sangat menikmatinya. Kini giliran Kate dan Lisa lah yang masuk ke dalam kerangkeng. Sebelum menyelam, Kate meminjam kamera yang bisa dipakai di dalam air. Lisa dan Kate sangat kagum dengan keindahan yang ada di dalam laut. Kate meminta Lisa untuk mengambil foto dirinya, namun Lisa nggak sengaja malah menjatuhkan kamera tersebut. Mereka berdua sudah berusaha mengambil kamera tersebut, namun kamera itu sudah jatuh di luar kerangkeng. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak sangat cepat dari arah bawah. Ternyata itu adalah seekor ikan hiu yang menyambar kamera mereka. Lisa dan Kate sempat terkejut. Mereka berdua sangat kagum melihat ikan hiu tersebut. Ukuran ikan hiu itu sangatlah besar. Hiu itu terus mengelilingi kerangkeng mereka berdua. Tak berselang lama kemudian, Lisa merasakan ada yang gak beres dengan derek kerangkeng mereka. Lisa meminta Taylor untuk segera mengangkat mereka berdua ke permukaan. Akhirnya Taylor dan yang lainnya mulai menarik kerangkeng tersebut ke permukaan. Setelah hampir sampai di permukaan, tiba-tiba saja katrol penarik kerangkeng itu rusak, sehingga kerangkeng yang berisi Kate dan Lisa tenggelam sampai di dasar laut. Tak hanya itu saja, penahan katrol kerangkeng mereka juga ikut terlepas, sehingga kerangkeng besi mereka tidak bisa ditarik lagi ke atas. Kini Kate dan Lisa benar-benar dalam bahaya. Lisa sempat tak sadarkan diri, namun ketika sadar Lisa langsung panik dan Kate pun mencoba untuk menenangkannya. Kate dan Lisa melihat alat pengukur kedalaman. Di situ tertera bahwa mereka sedang berada di kedalaman 47 meter. Kate dan Lisa berteriak meminta tolong kepada Taylor dan yang lainnya, tapi sialnya mereka berdua berada di luar jangkauan sinyal frekuensi radionya. Sehingga Kate dan Lisa tidak bisa berkomunikasi dengan Taylor dan yang lainnya. Meski demikian, Kate dan Lisa terus berusaha untuk menghubungi mereka semua. Lisa semakin panik, tapi Kate menyuruh Lisa untuk tetap tenang dan menghemat oksigennya. Karena jika Lisa semakin panik, oksigen yang ada di tabungnya akan semakin cepat habis. Kate dan Lisa tidak bisa pergi ke permukaan karena mereka berdua berada di area ikan hiu yang ganas.
Kate mempunyai ide untuk mencoba naik sedikit ke permukaan sampai mereka bisa menghubungi Taylor dan yang lainnya. Ketika Kate hendak keluar dari kerangkeng, ternyata pintu keluarnya terhalang oleh penyangga katrol sehingga mereka berdua tidak bisa keluar lewat situ. Untung saja ada celah di pinggir yang lumayan cukup besar, namun celah tersebut hanya cukup untuk badan mereka saja. Dengan sangat terpaksa, Kate harus melepaskan peralatan menyelamnya untuk sejenak. Setelah berhasil keluar dari kerangkeng itu, Kate segera menuju ke atas, sedangkan Lisa bertugas untuk melihat keadaan sekitar. Kate mencoba untuk menyingkirkan penyangga katrolnya. Awalnya Kate gagal, namun Kate terus berusaha sehingga Kate akhirnya berhasil menyingkirkan penyangga katrol tersebut. Setelah itu, Kate mencoba berenang ke atas mencari sinyal untuk menghubungi Taylor. Sampai pada akhirnya Kate pun berhasil menghubungi Taylor. Taylor meminta Kate untuk kembali ke kerangkeng dan menyuruh mereka berdua untuk menunggu karena Xavier akan menyelam untuk menyelamatkan mereka berdua. Kate pun segera kembali ke kerangkeng besi dan memberitahu Lisa jika dirinya berhasil menghubungi Taylor. Penyelamat akan segera datang untuk menolong Lisa dan Kate. Mendengar hal tersebut, Lisa sangat senang sekali. Tak berapa lama kemudian, Lisa dan Kate mendengar suara mesin kapal. Lisa berpikir jika Taylor dan yang lainnya akan meninggalkan mereka berdua. Untuk kesekian kalinya, Kate pun menenangkan Lisa lagi. Dengan sangat terpaksa, Kate kembali berenang naik untuk menghubungi Taylor dan yang lainnya. Namun sialnya, Kate malah diserang oleh para ikan hiu yang ganas. Sambil ketakutan, Kate berusaha berenang kembali menuju ke dalam kerangkeng. Untung saja Kate bisa menyelamatkan diri dan keburu masuk ke dalam kerangkeng. Lisa semakin panik dan ketakutan jika dirinya akan mati di sana. Lagi-lagi Kate pun menyemangatinya. Tiba-tiba saja Kate mendengar sesuatu. Mereka berdua yakin jika itu adalah Xavier. Lisa dan Kate berusaha memanggilnya, namun Xavier tak kunjung datang. Kate mengambil batu dan memukulnya ke besi dengan harapan Xavier akan bisa mendengarnya. Karena Xavier tak kunjung datang, akhirnya Lisa memutuskan untuk mencari Xavier. Baru berenang beberapa meter saja, Kate memberitahu Lisa jika ada hiu yang hendak menyerang Lisa. Lisa pun langsung menghindar dan bersembunyi di celah bebatuan. Setelah itu, Lisa pikir jika hiu itu sudah pergi, namun ternyata hiu tersebut menyerangnya lagi. Lisa ketakutan dan segera menghindar kembali. Dengan sangat perlahan, Lisa menuju ke arah cahaya senter milik Xavier. Tiba-tiba Lisa terkejut ketika melihat ada jurang yang sangat dalam di depannya. Lisa sempat ragu, namun Lisa harus segera mencari Xavier. Akhirnya Lisa pun berhasil menemukan senter milik Xavier. Lisa berteriak memanggil nama Xavier, namun gak ada seorang pun di sana. Malahan sekarang Lisa kehilangan arah. Lisa gak tahu jalan untuk kembali ke tempat Kate berada. Lisa berusaha untuk menghubungi Kate namun masih belum ada jawaban. Tak berselang lama kemudian Lisa bertemu dengan Xavier. Namun sialnya Xavier langsung dimangsa oleh ikan hiu yang ganas itu. Lisa berteriak histeris dan ketakutan, apalagi ketika melihat potongan tubuh dari Xavier. Ketika itu Lisa melihat ada kabel derek di potongan tubuh Xavier dan sebuah tombak. Lisa pun segera mengambilnya. Tak lama kemudian Lisa pun berhasil menghubungi Kate dan meminta Kate untuk memberikan tanda agar Lisa bisa mengetahui arah tempat Kate berada. Sesampainya di tempat Kate, Lisa langsung mengaitkan kabel dereknya dan kemudian berenang menuju ke atas untuk menghubungi Taylor. Lisa pun berhasil menghubunginya. Lisa meminta Taylor untuk segera menarik kabel dereknya ke atas. Taylor bertanya tentang Xavier. Lisa berkata bahwa Xavier sudah tiada. Mendengar hal itu, Taylor langsung menyuruh Lisa untuk segera kembali ke dalam kerangkeng. Singkat cerita, kerangkeng mereka pun sudah mulai ditarik ke atas. Kate dan Lisa sangat senang karena mereka berpikir jika mereka akan bisa selamat. Selama proses pengangkatan, mereka berdua menghitung kedalaman. Ketika di kedalaman 28 meter, tali derek mulai putus. Mereka berdua pun kembali terjatuh bersama dengan kerangkeng besinya. Sialnya, kaki Lisa malah terjepit kerangkeng itu. Kini giliran Kate yang menuju ke permukaan untuk menghubungi Taylor lagi. Taylor mengatakan jika tim penyelamat akan datang 1 jam lagi. Taylor menjatuhkan 2 buah tangki oksigen. Karena kaki Lisa tersangkut, Kate lah yang harus mengambil tangki tersebut.
Ketika Kate hendak mengambil tabung oksigen itu, Lisa meminta Kate untuk segera berlindung karena ada hiu di sekitar mereka. Kate merasa jika hiu itu sudah pergi sehingga Kate memutuskan untuk segera masuk ke dalam kandang. Tapi baru saja beranjak, Kate malah diserang oleh seekor ikan hiu yang ganas. Lisa yang melihat kejadian tersebut tentu saja sangat ketakutan. Kini Lisa sendirian. Alat pengukur oksigen pun mulai berbunyi. Itu menandakan bahwa oksigen yang ada di dalam tabung tersebut mulai habis. Lisa segera mencari cara untuk mengambil tabung oksigen pemberian Taylor tadi. Lisa nggak bisa bergerak bebas karena kakinya masih terjepit oleh kerangkeng. Tak jauh dari tempat Lisa berada ada sebuah panah tombak. Lisa berusaha untuk menggapainya, namun telapak tangan Lisa malah terluka karena terkena ujung tombak itu. Kemudian Lisa menggunakan panah tombak itu untuk mengambil tabung oksigen. Berkali-kali Lisa mencoba untuk meraihnya namun gagal, tapi pada akhirnya Lisa pun berhasil mengambil tabung oksigen tersebut di detik-detik terakhir. Tak lama kemudian terdengar suara Kate. Lisa sangat senang mengetahui jika Kate masih hidup. Kate memberitahu Lisa tentang keadaannya, termasuk tabung oksigennya yang bocor. Dengan sekuat tenaga, Lisa mencoba untuk mengeluarkan kakinya yang terjepit oleh kerangkeng besi. Setelah itu, Lisa pun mencari keberadaan Kate. Akhirnya Lisa berhasil menemukan Kate, namun kala itu Kate sedang terluka parah. Kate terus saja mengeluarkan banyak darah. Tanpa menunggu lama lagi, Lisa segera membawa Kate pergi. Mereka hanya memakai suar untuk menghalau para ikan hiu yang ganas itu. Ketika di perjalanan, Lisa berhasil menghubungi Taylor lagi. Lisa mengatakan jika Kate sedang terluka parah dan gak bisa menunggu lebih lama lagi. Maka dari itu mereka berdua memutuskan untuk segera pergi ke permukaan. Akhirnya Taylor pun memandu Lisa karena Lisa dan Kate gak bisa langsung naik ke permukaan. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Ketika di perjalanan menuju ke permukaan, Kate gak sengaja menjatuhkan suarnya. Lisa segera mengambilnya, namun ketika dinyalakan mereka berdua sudah dikepung oleh para ikan hiu yang ganas itu. Taylor menyuruh Kate dan Lisa untuk segera melepaskan BCD-nya. Untung saja hiu tersebut malah mengejar BCD-nya. Di saat itulah Kate dan Lisa segera berenang naik ke permukaan. Taylor melemparkan pelampung ke arah mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Taylor pun menarik pelampungnya. Sialnya ketika hampir sampai, Lisa malah diserang kembali oleh ikan hiu tersebut. Lisa berusaha menyerang hiu itu dengan mencolok matanya. Lisa pun berhasil melepaskan diri dari terkaman hiu tersebut. Kini Lisa dan Kate sudah berada di atas kapal. Taylor dan yang lainnya berusaha memberikan pertolongan kepada mereka berdua. Ternyata semua itu hanya halusinasi Lisa saja. Kenyataannya Lisa dan Kate masih terjebak di dasar laut. Tak berselang lama kemudian Lisa melihat ada beberapa orang penyelamat yang mendekatinya. Ketika Lisa mulai sadar, Lisa menyadari jika Kate sudah tidak ada bersamanya lagi. Gimana? Seru kan filmnya? Saksikan terus ya video-video kami selanjutnya. Dadah!